Suatu hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berkunjung ke rumah Jabir bin Abdullah. Saat itu, bin Abdullah sedang menghadapi masalah pelik tentang bagaimana membagi harta warisan untuk keluarganya. Bagaimana caranya membagi uang warisan ini, ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab pertanyaan mengenai pembagian warisan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Inilah yang Allah katakan padaku. Aku akan tulis keteranganmu. Quran, Surah An-Nisa, ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki, sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau sesudah dibayar utangnya. Baik, Rasulullah. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudari perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih, ya Rasulullah. Biasanya, pihak yang waras tidak akan meminta orang buta huruf untuk membuat perhitungan pembagian yang sangat penting seperti warisan, karena ini bisa mengakibatkan kekacauan fatal. Memang begitulah yang terjadi saat Nabi buta huruf Muhammad menyatakan hukum waris bagi Muslim. Terlepas dari klaim bahwa Allah telah menjelaskannya, hukum-hukum ini masih jauh dari jelas. Quran, Surah An-Nisa, ayat 11 mengatakan bahwa jika seorang pria wafat dan dia memiliki 1 anak perempuan, maka anak perempuan itu mendapat 1/2 dari warisan, terlepas dari ahli waris lainnya. Tetapi karena ayat yang sama mengatakan bahwa bagian anak laki adalah 2 kali lipat bagian anak perempuan, maka saudara lakinya seharusnya mendapatkan semua warisan. Bukankah ini saling bertentangan? Sudah jelas bahwa kedua hukum ini tak bisa diterapkan. Ada beberapa kasus ketika jumlah bagian yang diberikan kepada ahli waris melebihi seluruh warisan. Misalnya contoh berikut ini. Menurut ayat-ayat tersebut, jika seorang pria wafat dengan meninggalkan seorang istri, 3 anak perempuan dan 2 orang tua, maka bagian istrinya adalah 1/8 dari harta peninggalannya. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan.
anak perempuannya dapat 2/3, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Orang tuanya masing-masing dapat 1/6, dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jumlah pembagian ini lebih besar dari total warisan. Jika istri tidak memiliki anak dan anak perempuannya berasal dari mantan istri dari suami almarhum, inilah yang terjadi. Istri tanpa anak mendapat 1/4. Anak-anak perempuan dari mantan istri si almarhum mendapat 2/3. Orang tua laki dan perempuan masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Dalam hal ini, kekurangannya adalah 1/4. Ketidakadilan hukum ini sangat jelas. Katakanlah seorang wanita telah menikah dengan suaminya selama 25 tahun dan telah melahirkan anak-anaknya. Dia mendapat 1/8 dari warisan. Tetapi jika suaminya itu menikahi istri baru, hanya beberapa hari sebelum si suami wafat, istri baru itu akan menerima 2 kali lebih banyak. Hukum ini tidak masuk akal karena Maha tidak adil. Hanya mereka yang telah mengalami cuci otak ekstrim yang melumpuhkan nalar saja yang dapat percaya bahwa hukum seperti itu berasal dari Tuhan. Orang waras tidak hanya bisa melihat kesalahan hitungnya, tapi juga bisa melihat jelas ketidakadilan yang sangat parah dari hukum-hukum ini, yang membuat mereka segera bisa menyimpulkan bahwa Islam tidak mungkin berasal dari Tuhan. Mari lihat contoh lain. Misalnya, seorang pria wafat meninggalkan istrinya tanpa anak, ibunya, dan 2 saudara perempuannya. Istri mendapat 1/4 warisan. Jika engkau wafat, bagian istri adalah 1/4 jika tidak punya anak. Kedua saudara perempuan mendapat 2/3. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ibu mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Sekali lagi jumlah pembagiannya melebihi 1, kali ini sebesar 3/12 atau 25%. Ini jelas tak masuk akal. Dalam contoh-contoh ini, bagian yang dibagikan kepada para ahli waris melebihi total warisan. Dalam kedua kasus tersebut, jumlah total warisan berjumlah tepat 1 sebelum memperhitungkan bagian istri. Bagaimana jika seorang pria memiliki 4 orang istri? Apakah semua istrinya masing-masing menerima 1/4 dari warisan? Hal itu tidak mungkin, karena tidak ada yang tersisa untuk saudara perempuan dan orang tuanya. Apakah ini berarti para istri berbagi 1/4 sama rata, dengan masing-masing istri menerima 1/16 dari warisan? Hukum ini tidak hanya salah secara matematis, tetapi juga membingungkan dan tidak adil. Katakanlah seorang pria meninggal dunia, meninggalkan orang tua, 2 saudara perempuan, dan 4 istri. Untuk saat ini, mari kita abaikan kesalahan matematisnya. 2 saudara perempuan masing-masing akan menerima 1/3 dari warisan, tetapi setiap istri akan menerima 1/16. Apakah ini adalah pembagian yang adil? Bagaimana jika almarhum adalah seorang wanita? Suami menerima setengah. Dari apa yang ditinggalkan istrimu, bagianmu adalah setengah jika tidak meninggalkan anak. Saudara laki-laki menerima semuanya. Jika yang meninggal adalah seorang wanita yang tidak meninggalkan anak, saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika saudara laki-laki mendapatkan semuanya, bagaimana suami bisa mendapatkan setengahnya? Sekali lagi, pembagian ini secara matematis salah dan juga tidak adil. Bagaimana dengan orang tua dan saudara perempuannya? Apakah mereka tidak mewarisi apapun? Ayat ini tidak menjelaskan bahwa saudara laki-laki mendapatkan seluruh warisan hanya ketika tidak ada ahli waris lain. Ayat ini hanya mengatakan bahwa ketika tidak ada anak, ia mendapatkan seluruh warisan. Dalam ayat yang sama dikatakan bahwa jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang saudara perempuan, maka saudara perempuannya mendapat setengah. Lalu siapa yang akan memiliki separuh lainnya? Berikut adalah kasus tak masuk akal lainnya. Seorang wanita meninggalkan seorang suami, seorang saudara perempuan, dan seorang ibu. Suami mendapat setengah. Dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, bagianmu adalah setengah.
jika mereka tidak meninggalkan anak. Saudara perempuan mendapat 1/2. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya separuh dari harta yang ditinggalkannya. Ibu mendapat 1/3. Jika tidak ada anak, ibu mendapat 1/3. Dananya kurang 1/3. Sudah jelas bahwa dalam hal warisan, Al-Quran sangat ngawur. Kesalahan-kesalahan ini bersifat mendasar. Sulit dipercaya bahwa Allah tidak tahu cara menjumlahkan pecahan sederhana tingkat kelas 4 SD. Kesalahan ini jelas dibuat oleh orang yang sangat buta huruf. Hukum waris Islam begitu kacau sehingga Syiah dan Sunni mempraktikkannya secara berbeda. Sebagai contoh, jika seorang pria meninggalkan seorang istri dan kedua orang tua, Syiah akan memberikan 1/4 dari seluruh warisan kepada istri terlebih dahulu, dan kemudian membagikan sisanya kepada ahli waris lainnya. Syiah telah merancang sebuah hierarki dalam warisan. Ahli waris yang berada di hierarki yang lebih tinggi menerima bagian mereka terlebih dahulu, dan apapun yang tersisa dibagi di antara ahli waris yang berada di hierarki yang lebih rendah. Menurut ketentuan ini, bagian yang diterima para ahli waris tidak sama dengan yang ditentukan dalam Al-Quran. Kaum Sunni memberi istri 1/4, ibu 1/3, dan ayah dihitung sebagai kerabat laki-laki terdekat dan mendapatkan sisanya, yaitu 5/12. Untuk mengatasi masalah salah hitung dalam hukum waris Islam, para ulama mengembangkan sistem hitung penyesuaian yang dikenal sebagai Al-Faraid atau hukum waris, yang mencakup aturan aul dan rad untuk mengatasi kesalahan perhitungan. Hukum aul atau peningkatan menangani kasus-kasus ketika bagian pewaris melebihi atau melampaui jumlah total warisan. Dalam kasus seperti itu, jumlah setiap warisan disesuaikan untuk mengakomodasi semua orang. Beginilah cara kerjanya. 3/24 diubah menjadi 3/27, 16/24 diubah menjadi 16/27, 4/24 diubah menjadi 4/27, 4/24 diubah menjadi 4/27, 27/24 diubah menjadi 27/27. Untuk kasus kedua, 3/12 diubah menjadi 3/15, 8/12 diubah menjadi 8/15, 4/12 diubah menjadi 4/15, 15/12 diubah menjadi 15/15. Masalahnya terpecahkan berkat akal-akalan manusia, tetapi tidak tanpa melanggar Al-Quran. Masing-masing pihak harus melepaskan sebagian dari harta warisannya. Ini adalah kasus yang jelas di mana firman Allah membutuhkan campur tangan para ulama yang memelintir hukum Al-Quran agar bisa diterapkan. Ada juga kasus di mana jumlah bagian para ahli waris tidak mencapai 100%, sehingga menyisakan surplus. Misalnya seorang lelaki yang wafat dan meninggalkan istri dan ibunya. Istri mendapat 1/4, ibu mendapat 1/3. Jumlahnya adalah 7/12. Terdapat 5/12 bagian yang tersisa. Siapa yang akan menerima bagian 5/12 warisan itu? Berikut ini adalah kasus-kasus lain yang meninggalkan surplus warisan. Hanya seorang istri dapat 1/4 warisan, surplus 3/4. Hanya seorang ibu dapat 1/3 warisan, surplus 2/3. Hanya seorang anak perempuan dapat 1/2 warisan, surplus 1/2. Dua anak perempuan dapat 2/3 warisan, surplus 1/3. Hanya seorang saudara perempuan dapat 1/2 warisan, surplus 1/2. Seorang ibu dan seorang saudara perempuan dapat 1/3 plus 1/2 sama dengan 5/6 dari warisan, surplus 1/6. Seorang istri dan seorang ibu dapat 1/4 plus 1/3 sama dengan 5/12 dari warisan, surplus 7/12. Seorang saudara perempuan dan seorang istri dapat setengah plus 1/4, 3/4 dari warisan, surplus 1/4. Dalam berbagai kasus seperti ini, terdapat banyak surplus. Buat siapa surplus ini? Siapa yang akan mewarisinya? Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah warisan ini, para ulama merancang hukum rad. Rad
berarti kembali kepada. Hukum ini mengatur bagian warisan yang tidak diklaim, yang tidak memiliki siapapun untuk menerimanya. Tentu saja jika Al-Quran itu jelas dan sempurna, tidak perlu semua ilmu hitung penyesuaian untuk mengatasi kesalahan hitung. Hukum rad berasal dari hadis berikut. Berikanlah faraid, yakni bagian warisan yang telah ditentukan dalam Al-Quran, kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian, apapun yang tersisa, harus diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat dari almarhum. Menurut hukum ini, seorang pria wafat dan meninggalkan anak perempuan tanpa kerabat dekat pria lainnya, kecuali sepupu kedua, maka anak perempuannya akan menerima setengah dari warisannya dan setengah lainnya akan diberikan kepada sepupu kedua pria tersebut. Hal ini tidak adil bagi anak perempuan itu, tetapi akan lebih tidak adil lagi jika pihak almarhum memiliki bibi atau sepupu pertama perempuan yang miskin, tapi mereka tidak akan menerima apapun hanya karena mereka berjenis kelamin wanita. Contoh lain, seorang pria tidak memiliki ahli waris lain kecuali istri dan seorang kerabat laki-laki jauh. Istri akan menerima 1/4 dan kerabat laki-laki jauh mendapatkan sisanya. Dia mendapat warisan 3 kali lipat dari sang istri. Sang istri yang telah berkorban untuk menabung sekarang hanya mendapat 1/4 dari apa yang seharusnya menjadi miliknya. Apakah ini keadilan? Bagaimana jika almarhum tidak memiliki saudara laki-laki? Apa yang akan terjadi dengan sisa warisannya? Apa yang akan terjadi jika yang meninggal adalah istri yang tidak memiliki kerabat? Suami akan menerima setengah dari warisan istri. Siapa yang akan mendapatkan setengahnya lagi? Ngawurnya hukum waris Islam tampak jelas juga pada contoh kasus berikut. Misalnya seorang pria wafat dan dia hanya memiliki 1 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. Menurut Al-Quran, anak perempuan menerima setengah, sementara semua anak laki-laki harus berbagi di antara mereka sendiri setengah lainnya. Jadi masing-masing akan menerima 1/20 dari warisan. Tapi ini bertentangan dengan hukum lain di ayat yang sama, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki harus menerima 2 kali lipat bagian perempuan. Harus ada yang mengalah karena kedua hukum tersebut saling bertolak belakang. Tapi umat muslim bisa tuh menerapkan hukum waris Islam selama 1400 tahun. Gimana caranya? Ya, tak lain daripada tafsir ulang, bikin pengertian baru, pelintir makna kata, pokoknya agar hukum waris itu bisa berfungsi. Kaum Sunni menyatukan semua warisan, lalu memberikan setiap anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian saudara perempuan mereka. Misalnya, warisan adalah 100 juta rupiah. Setiap anak laki-laki akan mendapatkan 9,5 juta, sementara anak perempuan hanya mendapatkan 4,75 juta. Solusi ini, meskipun memenuhi salah satu hukum, namun bertentangan dengan hukum lainnya di ayat yang sama. Terlepas dari semua ketidakkonsistenan dan kesalahan ini, masalah sebenarnya dari hukum ini bukanlah karena hukum tersebut tidak masuk akal. Masalahnya terletak pada ketidakadilan yang melekat pada hukum-hukum tersebut. Orang yang berpikiran adil pasti akan mempertanyakannya. Mengapa anak perempuan harus menerima setengah dari apa yang diterima anak laki? Mengapa saudara perempuan harus menerima lebih sedikit dari saudara laki? Dan mengapa seorang duda berhak menerima 2 kali lipat bagian seorang janda? Misalnya seorang pria wafat meninggalkan 4 orang istri. Semua istri harus berbagi 1/4 dari kekayaannya, jika mereka tidak memiliki anak dan 1/8 jika memiliki anak. Dalam kasus pertama, setiap istri akan menerima 1/16 dari warisan, dan dalam kasus kedua, 1/32. Di sisi lain, seorang pria yang kehilangan keempat istrinya akan mewarisi setengah dari kekayaan setiap istri. Bukankah ini adalah rumus untuk memperkaya para pria dan memiskinkan para wanita? Lebih mudah untuk melupakan kesalahan matematis dalam Al-Quran daripada memaafkan ketidakadilannya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176 menyatakan bahwa Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seperti yang telah kita lihat,
hukum waris Islam sangatlah jauh dari jelas. Dengan kasat mata, kita bisa melihat bahwa Allah tidak hanya tidak mampu menghitung pecahan sederhana, tetapi juga sangat tidak adil dan kejam terhadap perempuan. Atau Al-Quran ternyata disampaikan oleh Nabi buta huruf yang bodoh,